Motivasi awalnya adalah mewujudkan mimpi dari orang tua tentunya. Masyarakat kita tahu, karena kita juga lembaga publik ini, lembaga pelayanan KPU ini. Perlu disadari, lembaga pelayanan yang kita layani adalah masyarakat sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Saya saat ini berada di KPU Kabupaten Bandung dan sangat berbahagia sekali hari ini bisa melaksanakan kunjungan kerja dari saya bertolak dari kantor KPU Provinsi Jawa Barat tadi siang juga, langsung disambut dengan hangat dengan jajaran sekretariat dan pimpinan tentunya Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung. Dan di tengah-tengah saya sore hari ini sudah hadir. Nah, ini spesial nih, saya host hari ini, ya kan, untuk mewawancarai salah satu calon pegawai negeri sipil CPNS, calon pegawai negeri sipil di lingkup Sekretariat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Namanya? Sidik Maulana, Pak. Sidik Maulana. Nah, kenapa saya tadi ada berapa teman-teman Sidik, ada berapa orang? Ada 5 dengan saya, Pak. 5 dengan Sidik ya. 5 ini dari latar belakang yang berbeda-beda teman pemilih. Jadi saya mewawancarai Sidik ini sebagai mantan pegawai Bank BRI, bank ternama nih, Bank BRI. Nah, saya ingin menggugah teman-teman CPNS Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota dan Provinsi di Jawa Barat tentunya, kenapa sampai di sini Sidik Maulana ini bisa nyasar ke KPU, kenapa nggak berkiprah di Bank BRI sampai dengan di puncak karirnya sebagai pegawai karyawan BRI. Nah, motivasinya apa Sidik? Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya memang motivasi awalnya adalah mewujudkan mimpi dari orang tua tentunya, Pak ya. Dan memang kebetulan ketika di BRI itu saya berkarir lintas bidang, Pak. Jadi bidang pekerjaannya adalah lebih ke marketing dan juga keuangan. Nah, tetapi sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, Pak, ada keinginan kecil di hati saya untuk kembali menekuni bidang yang memang saya pelajari dulu, Pak. Nah, kebetulan pada saat itu pada tahun 2024 dibuka pengadaan oleh KPU Republik Indonesia untuk CPNS, di mana tertera ada formasi penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Dan wabil khusus lagi nih, Pak, ternyata dibuka untuk perzonasi provinsi, Pak. Di Jawa Barat juga ada membuka zonasi tersebut. Dan akhirnya dengan kemantapan hati dan tanpa ragu, akhirnya saya memutuskan untuk memilih instansi KPU sebagai tempat saya berkarir. Nah, ini tentunya menjadi kebanggaan kita di KPU. Karena apa? Teman pemilih semua total CPNS yang formasi tahun 2024 ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemarin saya di beberapa KPU Kabupaten Kota Jawa Barat juga keliling, ada yang dari pegawai, karyawan Bank BCA juga. Ada dari juga sebelum berasal dari guru ataupun pendidik. Ada juga dari pegawai Alfamart, karyawan Alfamart. Nah, saya temui di sini dari latar belakang beda-beda. Kenapa saya juga mengajak teman pemilih KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, kita harus tetap menjaga soliditas. Kita sudah melaksanakan pemilu dan pilkada, dan mungkin teman-teman semua CPNS kemarin kan memang tidak terlibat di dalam tahapan. Nah, ini akan kita persiapkan untuk melaksanakan tahapan di tahun 2027 dan pas hari tahun 2029 sehingga bisa langsung cepat menyesuaikan, adaptif terkait dengan tahapan yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Jadi pesan saya, walaupun Sidik dan teman-teman semuanya dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari kampus, setelah lulus dari kampus kerja di lembaga swasta, dari sini sudah sebagai CPNS, sebagai ASN di KPU. Tentunya harus ditingkatkan derajat profesionalisme ya, yang pesan saya tadi pada waktu kita briefing dan pengarahan dari saya, yaitu teman pemilih KPU, CPNS KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan tentunya teman-teman di yang lainnya juga harus meningkatkan derajat profesionalisme yang sebelumnya mungkin di sektor swasta, sekarang di
lembaga instansi pemerintah. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan atau peningkatkan kompetensi substansi kepemiluan. Supaya apa? Karena kita lembaga informatif, karena kita lembaga penyedia data dan sebagainya, tentunya ditanyakan oleh pihak luar, stakeholder di luar atau masyarakat kita tahu. Karena kita juga lembaga publik ini, lembaga pelayanan KPU ini. Perlu disadari, lembaga pelayanan yang kita layani adalah masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi dua hal itu menjadi titik balik bahwa kita sebagai posisinya sebagai lembaga publik, pelayan publik juga. Selanjutnya juga, selain itu juga harus menjaga baik nama baik lembaga dimanapun berada, supaya yang selama ini KPU mungkin di luar tahapan segala macam ditanyakan oleh pihak publik, oleh masyarakat luas, apa kerja-kerja KPU, bahwa kita punya tugas sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah satu tugas kita di non tahapan ini, yaitu pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah ini saya satu lagi Sidik pengen tanya, kalaupun nanti kan sudah bertekad nih dari pegawai, dari karyawan bank ke KPU, nah ke depan bagaimana nih, kan udah 45 bulan, bagaimana harapan Sidik dan teman-teman semua supaya ke depan lembaga KPU ini tetap dirasakan kehadiran masyarakat, bahwasanya kita sebagai penyelenggara pemilu untuk menyesuaikan pemilu, bagaimana kira-kira harapan Sidik? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Sejalan dengan yang senantiasa disampaikan baik oleh Pak Sekjen dan juga oleh Bapak ya Pak ya. Yang terpenting adalah kita harus solid dan juga kita mewujudkan profesionalitas, dan juga kita yang terpenting adalah harus berintegritas. Juga tidak lupa kita harus senantiasa mengupdate keilmuan Pak. Karena jika nantinya memang penyelenggara pemilu ini kita bisa berintegritas, profesional dan juga cerdas, maka nanti kita bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas pula dengan cara kita mengedukasi masyarakat. Jadi kita dimulai dari penyelenggara pemilunya dulu Pak. Oke, bagus sekali. Nah saya juga meminta nanti teman-teman CPNS sebagai duta atau sebagai agen informasi kepada masyarakat, bahwasanya tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara ini bukan pada saat tahapan saja, tetapi di luar tahapan itu kita mempunyai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun sosialisasi ke pendidikan pemilih kepada masyarakat. Tentunya data juga, karena sifatnya dinamis ini. Data ini ada yang mungkin di tahun 2025 sudah ada seumuran kalian lah, sudah menjadi TNI Polri misalnya, kan sudah dihapus tuh, nggak milih lagi, atau luar pindah atau meninggal atau bahkan sudah memasuki umur 17 tahun dan segala persyaratan kependudukan yang mengidentifikasi sebagai pemilih. Nah, artinya tugas-tugas kita ke depan tuh banyak sekali, bukan hanya peningkatan kompetensi internal tapi juga eksternalisasi juga. Tentunya ke depan teman pemilih semua, ayo kita dukung program nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan tahapan maupun non tahapan. Insya Allah kita akan semakin baik, semakin solid, dan ke depan juga teman-teman sebagai CPNS tetap menjaga integritas. Mungkin itu saja ya teman pemilih. Nah saat ini saya sangat berbangga sekali karena saya di podcast KPU Kabupaten Bandung yang tagline-nya adalah ngopi, yaitu ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Kesan saya yang pertama menuju kantor KPU Kabupaten Bandung, kantor yang bersih, terjaga kerapiannya, penuh dengan kehangatan yang tentunya di setiap ruangan harus indah dan nyaman dan bersih. Itu saja, saya berpesan kepada seluruh jajaran KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Bandung untuk tetap menjaga integritas. Salam demokrasi teman pemilih semua, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.